Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, apa kabar? Semoga Ananda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan lupa untuk semangat dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya. Materi kita hari ini masih membahas ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. KD-nya masih yang sama dengan kemarin, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Di sini yang membedakan kita adalah dari segi materi. Kalau kemarin kita membahas definisi pernikahan, dalil pernikahan, dan sampai ke tujuan pernikahan. Pada saat sekarang ini kita akan membahas hikmah pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, jenis-jenis pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Yang keempat itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang kelima, pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan syariat Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita menguraikan hikmah pernikahan itu menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian nanti Ananda bisa merinci jenis-jenis pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dan membandingkan mana hak suami, mana hak istri, mana kewajiban suami, mana kewajiban istri dalam sebuah pernikahan. Kemudian kita mengecek siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian kita menelaah prinsip-prinsip dalam ketentuan syariat Islam. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Masuk kita ke materi hikmah pernikahan menurut Islam. Hikmah pernikahan menurut Islam yang pertama merupakan jalan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi di antara kedua belah pihak, baik yang dari suami maupun dari yang istri. Kemudian yang ketiga, hikmahnya jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, dan memelihara nasab. Lanjut yang keempat, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Yang kelima yaitu menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang keenam yaitu menimbulkan sikap rajin dan tanggung jawab terhadap keluarga. Jenis-jenis pernikahan menurut ketentuan syariat Islam ada 3. Yang pertama poligami, yang kedua poliandri, yang ketiga monogami. Poligami ini adalah perkawinan seorang laki-laki lebih dari seorang wanita, atau dia yang laki-laki ini menikahi 2 atau 3 perempuan, itu dinamakan poligami. Sedangkan untuk poliandri adalah kebalikan yang dari poligami, perempuannya yang melakukan perkawinan dengan laki-lakinya lebih dari 1 orang. Sedangkan monogami adalah perkawinan tunggal, yaitu seorang laki-laki menikahi dengan cukup seorang perempuan saja. Inilah jenis-jenis dari pernikahan. Lanjut, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik.
baik, penuh kasih sayang dan tidak kasar dan zalim. Yang kedua, suami memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti haid, nifas, wilada. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang terakhir yaitu suami wajib menutupi aib istri kepada siapapun. Lanjut, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Dan di sini kita bahas kewajiban istri lagi. Tadi kewajiban suami. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga. Kemudian istri wajib menaati suami selama tidak dalam melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga baik dari kebutuhan biologis maupun non biologis. Kemudian suami wajib mendahulukan hak suaminya di atas hak orang tuanya. Istri wajib menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak boleh dinikahi ini ada dua. Yang pertama, mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Di sini ada 3 yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang pertama itu orangnya adalah keturunan satu susuan. Yang kedua itu mertua perempuan. Yang ketiga anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Yang keempat itu bekas menantu perempuan. Yang kelima bekas ibu tiri. Sedangkan untuk mahram ghairu mu'abbad adalah orang yang hanya sementara waktu. Orang yang haram sementara waktu dinikahi. Siapa saja orangnya? Inilah orangnya, orang yang masih berstatus istri orang, kemudian masih dalam iddah. Yang ketiga yaitu menghimpun 2 perempuan, seperti laki-laki menikahi perempuan bersaudara sekaligus, misalnya adik dan kakak, maka ia haram menikahi adiknya selama beristrikan kakaknya. Lanjut, pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama itu pernikahan mut'ah, pernikahan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pernikahan muhalil, pernikahan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Yang ketiga, pernikahan syikar, adalah pernikahan persyaratan barter tanpa memberi mahar. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, adalah pernikahan sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan tanpa wali. Yang keenam, pernikahan dalam masa iddah. Yang ketujuh, pernikahan wanita kafir selain dari wanita